Pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Masing-masing kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahteranya, boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul, kita memiliki kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saya akan membacakan beberapa nats yang akan memimpin kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Nats pembimbing dalam Yohanes yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita anugerah, berita keselamatan bagi setiap kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petunjuk hidup baru yang terambil dalam Roma 6 ayat yang 11 sampai ke 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bela nats ini selalu menancap dan di dalam hati kita dan pikiran kita, di mana kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dia telah menebus setiap kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dengan pengorbanan Tuhan yang sempurna, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur. Biarlah puji-pujian menjadi persembahan yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah.
Mari kita datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa ku arati hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa ku arati hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu Tuhan. Hatiku persembahan bagimu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hanya Engkau hidupku,
Engkau Tuhan satu-satunya yang ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga milik Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi suatu persembahan yang harum, persembahan yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menerima penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang untuk setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya mau Bapak Ibu memberikan salam kanan kiri depan belakang. Sebagai saudara seiman, kita percaya bahwa Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Dia melakukan perkara yang baik bagi setiap kita. Sungguh Allah kita ajaib dan dahsyat. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari Bapak Ibu katakan. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tangan dan bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
melebihi dari segalanya, jauh tinggi mengatasi langit, bahkan dalam kita tak dapat selami. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Cara Tuhan untuk mencintai kita itu sungguh luar biasa. Tuhan mengizinkan setiap proses kehidupan kita boleh terjadi. Kita boleh mengalaminya. Baik itu ke dalam suka maupun dalam keadaan yang duka. Yang dalam kondisi yang terendah kita. Tuhan izinkan semua itu boleh terjadi. Karena itu waktu Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk mengangkat kita. Dia tidak akan pernah menyerah akan kehidupan kita. Jika Tuhan tidak menyerah, berarti kita tidak boleh menyerah atas kehidupan kita. Mari kita puji muliakan nama Tuhan.
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang di sorga. Engkaulah yang boleh menciptakan kami, memelihara kami, dan Engkau yang boleh kami percayai. Terima kasih pagi hari ini Engkau memanggil kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau berikan waktu bagi kami untuk kami menaikkan setiap pokok doa kami. Kami menaikkan setiap syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh melihat, memberkati, dan menguduskan setiap doa-doa kami. Kami mau berdoa, membawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pergumulan dari setiap jemaat yang ada. Baik mereka yang mengalami pergumulan sakit, pergumulan keluarga, maupun pergumulan perekonomian. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau memampukan, menguatkan setiap jemaat yang ada, dan menyadarkan bahwa setiap jemaat kami semua boleh percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami melewati setiap pergumulan kami, dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan untuk melewati semuanya itu. Tuhan mengizinkan setiap kami untuk melewati setiap pergumulan itu, untuk kami boleh melihat bahwa ada Tuhan yang boleh kami percaya, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan yang ada. Bagi jemaat yang sakit boleh dimampukan, boleh disembuhkan, Tuhan yang boleh menguatkan dan boleh menyembuhkan lewat obat-obatan yang diminum, lewat tenaga medis yang boleh merawat, dan lewat keluarga yang boleh ada bersama-sama memperhatikan, merawat setiap jemaat yang sakit, sehingga mereka boleh dapat disembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk penginjil Tere, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan, menyembuhkannya, sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan pula yang boleh memberkati untuk setiap jemaat yang boleh melewati setiap pergumulan perekonomian. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan untuk boleh melihat bahwa ada harapan di dalam tangan Tuhan, sehingga melewati pergumulan perekonomian hanya bersama dengan Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk gereja kami, setiap penata layan yang ada di gereja kami, Tuhan yang memberkati, mulai dari gembala, aktivis gereja, dan semua penata layan yang boleh ada, dan secara khusus untuk Siau Semu yang boleh bersama-sama pelayanan, Tuhan yang boleh memampukan setiap penata layan yang ada, untuk boleh bekerja sama, memiliki kesehatian, kebersamaan, bersatu hati di dalam Tuhan, dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang ada. Kami rindu ya Tuhan, jemaat Tuhan ini, gereja kami ini, boleh terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang ada, dan menjadi berkat, baik bagi keluarga demi keluarga, maupun orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus di dalam sorga, kami berdoa juga untuk jemaat yang mengalami sukacita, mereka yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia, mereka yang boleh berulang tahun, mereka juga yang boleh bersukacita, ditambahkan 1 tahun usia di tengah-tengah pernikahan yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga sukacita yang ada, setiap jemaat boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. 1 tahun usia yang Tuhan boleh tambahkan, biarlah boleh memberikan pengharapan bagi setiap jemaat bersukacita di dalam Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk kota kami, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesejahteraan bagi kota kami dan bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap pemimpin yang ada, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa-desa yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, kota kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan kota kami untuk kesejahteraan bagi rakyat yang ada dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami juga rindu berdoa untuk rangkaian ibadah di dalam Jumat Agung dan Paskah. Biarlah Tuhan yang memberkati untuk segala persiapan yang ada, baik paduan suara, baik itu peribadatan, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya itu membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan persiapkan juga setiap kami jemaat yang ada, hati kami untuk boleh bersama-sama memaknai kematian Kristus dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa kami, menggantikan hukuman atas kami. Dan biarlah semuanya itu kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita akan bersama-sama untuk menaikkan pengakuan iman kita. Saya mengundang untuk setiap kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Dia telah mati bagi setiap kita. Oleh kuasa-Nya dan dengan bilur-bilur-Nya, kita telah disembuhkan dan dipulihkan. Percaya Bapak Ibu, saat Tuhan berfirman, mukjizat besar akan terjadi. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus
Yesus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Kataku, kuasamu memulihkanku, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman Tuhan. Kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Kepada hambanya saya persilakan. Silakan. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus menyelamatkan kami dari segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Menjadi pewaris kerajaan surga. Kini kami akan duduk seperti Maria. Dengan segala keseriusan, dengan segala kesungguhan, dengan segala kerendahan hati dan telinga seorang murid untuk belajar, untuk diajar oleh Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami pelajari, kami renungkan sekarang ini. Hamba yang kau percayakan untuk menjadi penyambung lidahmu, kami mohon engkau yang menyempurnakan persiapan hamba. Karena hamba sadar akan segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan hamba. Bahkan ketidaklayaan hamba. Biarlah ya Tuhan, melalui kekurangan, kelemahan, dan ketidaklayaan hamba, Engkau dimuliakan atas kami semua. Sertai dalam hamba menyampaikan, sertai pula anak-anak-Mu dalam memperhatikannya. Dan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sebagaimana yang Kau kehendaki, agar kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mestinya hari ini yang bertugas penginjil Teresia. Tetapi apa boleh buat, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, beliau sakit ya.
tadi sudah didoakan sehingga saya tampil lagi begitu ya. Baik saudara-saudara, ini waktu sudah 7.43. Nuwun sewu saya beritahukan, ini ada hukum tak tertulis. Di GKA ini khotbah itu kisaran 30 sampai 45 menit. Maka tolong nanti saya juga tahu diri lek wis gretean ngono poneh lek dirasani Pak Prapto lek khotbah dawa bingung aku saya tenan ya. Jadi nanti kalau 14.15 itu saja saya masih 7.15 itu saya masih 30 menit itu ya. Ya kesibukan bodoh lah ya. Tapi kan segala sesuatu ada waktunya. Oke, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Tolong ditampilkan kalau bisa. Kalau tidak ya enggak apa-apa, tadi kan sudah dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah, ya terima kasih, Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini kelanjutan dari teks yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sengaja ini saya tidak sampaikan karena ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah saudara-saudara, ya inilah yang menjadi tema kita hari ini. Sudah selesai. Lalu apa maknanya ini ya? Makna dari perkataan atau seruan Tuhan Yesus di kayu salib, seruan yang ke-6, sudah selesai. Bapak, Ibu dan saudara-saudara bisa tetap memperhatikan ringkasan khotbah karena itu sebagai panduannya ya. Monggo. Baik. Misi Yesus ke dalam dunia itu ialah melakukan kehendak Bapa. Sang Firman yang menjadi manusia itu punya misi, punya tujuan. Saudara-saudara, tujuannya apa? Tidak bisa dicuplik, sudah menanggung dosa, selesai. Kalau begitu, ya cukup. 2 minggu yang lalu khotbah dari Pak Rike itu Eli lama sabahtani, dia menanggung dosa, ditinggalkan Allah, ya selesai sampai di situ. Tidak bisa begitu. Tujuan Yesus datang ke dunia ialah, mari kita perhatikan Romawi 1 di bagian ini ya. 1 mengajarkan tentang kebenaran. Dalilnya ada itu di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Mengapa itu khotbah di bukit ya? Mengapa harus disampaikan? Iya, karena Taurat itu diajarkan oleh rabi-rabi itu tidak sempurna. Masih ada halakah, masih ada Talmud. Talmud dan halakah itu kalau pengertian sekarang ibarat Taurat itu undang-undangnya ya. Talmud dan halakah itu petunjuk pelaksanaannya. Oleh karena itulah saudara-saudara, dalam Matius 5 sampai 7 Tuhan Yesus selalu bandingkan, kamu telah mendengar, maka aku berkata demikian. Nah ini mengajarkan yang benar. Berikut cepat saja itu. Menyatakan kuasa dan kepedulian Allah kepada manusia. Allah itu mengerti, Allah itu peduli. Bagaimana diwujudkan dalam kehadirannya ke dunia. Terus lihat yang ketiga, menjadi teladan. Ngene loh,
contoh hidup secara benar itu demikian. Karena di dunia ini tidak ada contoh. Kalau orang mengajar bisa, tetapi menjadi contoh boten wonten. Maka firman Allah yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 1 itu, jadilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Itu Paulus bicara begitu. Matius 11 ayat 29. Dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Wong Kristen kuwi ora cukup diselametne tok, tetapi harus belajar kepada Yesus. Belajar yang bagaimana? Banyak di antaranya lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada orang yang rendah hati seperti Yesus. Di PL ada Musa, ya, tapi kerendahan hati Musa pun juga belum sempurna, saudara. Karena Musa masih bisa emosi, ya, penduk sepisan diduduk ping pindho batu karang sampai dihukum Gusti Allah itu Musa cukup, kowe ndak oleh mlebu. Nah, ada Yesus, nah, berikut, nah 4. Gongnya di situ, di kayu salib itu gong dari kedatangan Yesus. Mari, nah, PowerPoint-nya hari ini berbentuk gambar aja, ya. Mari kita lihat. Nah, itu mujizat air menjadi anggur, air sumur menjadi anggur. Tadi saya sebutkan kepedulian Allah terhadap masalah manusia. Saudara-saudara, apa pelajarannya? Itu loh, keluarga yang mengundang Yesus ada masalah beres kabeh. Enek nyanyian ya. Ada Yesus beres kabeh. Urung lagunya. Tapi saya pernah dengar itu. Beres kabeh, saudara-saudara. Ya. Nah, tadi saya sampaikan ngajar di bukit itu seperti itu. Berikut apa? Orang lumpuh, ya, orang lumpuh dibuat bisa berjalan. Ini misi Yesus ke dalam dunia salah satunya. Nah, orang buta bisa melihat. Saudara-saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari situ. Terus itu Yesus sedang berdoa. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ringkasan itu, saudara-saudara. Ya, tadi sampai ngajar di bukit saya sudah sampaikan. Itu orang buta, orang lumpuh. Ya. Gereja itu terpanggil melakukan pelayanan Yesus secara utuh. Tidak cukup banyak khotbah, hanya koinonia. Maka ada namanya diakonia. Betul lah? Itu. Lah, diakonia ini saudara-saudara kebanyakan dilakukan diakonia ikan, bukan diakonia pancing. Maksudnya apa? Dikasih duit, dikasih bantuan, itu ikan habis. Lain kalau diberi pancing, artinya keterampilan, pengetahuan bisa mencari ikan ini. Sekian waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, saya sebelum di sini saya banyak terlibat di dalam diakonia. Diakonia yang kami lakukan apa? Pancing. Banyak itu orang Patian, mana sih, Kedung Waru, Karang Waru dan lain sebagainya. Yang melayani apa? Waktu itu masih rame becak. Pak, setorane becak pinten? 350. Sampeyan bentino setor tapi ra tau duwe becak.
kami beri becak. Tapi bentino setoramu yang aku kuwi engko lek wis lunas becake peken. Nah, ini loh teologi pancing. Bu, apa gaweanmu? Mau kursus apa? Jahit atau apa? Silakan belajar jahit. Tukokne mesin jahit. Kamu bisa jahit oleh opah. Mesin jahitnya dilunasi. Oleh tuku neng OTB ngalor itu ada. Itu contoh-contoh diakonia pancing. Ya ini realisasi dari ini. Orang buta itu bukan buta matanya, buta aksara. Syosemu sekian tahun lalu pernah mengadakan les Mandarin dan juga mengajarkan PI di situ. Ada dulu, wis angkatan lama-lama kira-kira tahu. Saya di Malang pernah ketemu orang yang, oh gereja saya itu dulu loh, ditakni sini. Oke. Bukan hanya buta, tidak bisa, tapi buta cara, tidak punya cara bagaimana. Buta keterampilan, buta pengetahuan, lumpuh juga begitu. Bukan hanya lumpuh kakinya, tapi lumpuh skillnya itu. Nah berikut saudara-saudara. Memberi makan 5.000 orang kan itu salah satu tugas Yesus juga. Tapi di situ melibatkan para murid. Hei para murid, lek orang-orang ini keluhan jangan kamu usul suruh pulang. Enak aja. Apa yang ada pada kamu? Tuhan loh enak 5 roti 2 ikan di satu sisi. Di sisi lain hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi apa artinya ini? Yesus bawa ke sini. Mengucap syukur. Roti pitu iwak cilik-cilik itu. Yesus mengucap syukur. Kowe kira-kira digolekne dari muridnya. Kowe duwe pira? Duwe pira ya kelompokne. Mengucap syukur. Bukan mie tapi mengucap syukur. Jadi berkat. Itu pelajarannya apa? Contoh. Lek kamu jadi berkat, kamu ya diberkati. Buktinya apa? Kamu pulang bawa sebakul-sebakul. Karena sisanya 12. Muridnya piro? 12. Ya balik nggawa kuwi lho. Nah itu loh kerja buat Tuhan. Manise. Kamu persembahan berapa tadi? 7 roti. Ya sekarang 7 bakul. Kamu bawa. Ini pelajaran. Yesus berdoa. Contoh saudara-saudara. Sepanjang hari pelayanan. Yesus keliling desa, keliling kota, pelayanan memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan orang dari kelemahan-kelemahan. Malam harinya seesok berdoa. Contoh, hei wong Kristen kerja, tapi jangan lupa berdoa. Malam hari itu. Coba tanya kepada diri sendiri, apakah setelah sibuk bekerja masih sempat berdoa bersama keluarga? Tanya sendiri, jawab sendiri. Markus 1 ayat 1. Pagi hari mengawali kehidupannya dengan doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Keluar ke tempat yang sunyi lalu berdoa. Markus 1:35. Contoh. Mengawali kehidupan itu dengan doa. Mengakhirinya dengan doa. Ini contoh. Pertanyaannya apakah orang Kristen sudah begitu apa belum? Jawab sendiri-sendiri. Oke. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Berikut. Tayangan berikut. Terima kasih. Yuk, tayangan berikut. Yesus menanggung hukuman manusia akibat dosa-dosanya. Kita lihat. Kitab Kejadian pasal 3. Ayat 16 sampai 17. Kalau bisa ditampilkan itu. Dosa itu bukan hanya neraka. Itu gongnya.
Dosa itu berakibat fisik. Saya tulis di sini. Hukuman jasmani akibat dosa. Dasarnya ada itu. Kejadian pasal 3, 16 sampai 19 disebutkan. Susah payahmu waktu mengandung. Nah, ini bener tak? Kubuat sangat waktu melahirkan. Nuwun sewu iki. Nuwun sewu ibu-ibu aku rada sungkan jane. Sing dosa dhisik dhewe iki ibu-ibu lho. Lah wae priye ibu-ibu, sorry to say ya Bu ya. Aku sendiri tuh menghormati orang tua karena aku lahir dari seorang ibu. Betul? Dan sing lahir kok bapak ora enak. Mulane tapi aku bicara soal fakta Alkitab. Mulane hukuman dhisik dhewe iki. Wah. Ya Tuhan. Wes kowe ta sing miwiti. Ya Tuhan, mergo ular itu loh, sik mlipir. Susah payahmu waktu mengandung dan waktu melahirkan. Bu, nuwun sewu, waktu mengandung kan susah nggih. Yang pernah mengandung boleh jawab, yang ndak ya jangan. Hamil muda nganti suwene 3 sasi. Mampu panem muntah, betul? Hamil sepuh, bayine wis gede. Aduh, keroncalan rono. Aduh loro. Turu mrumah nang kecerati bayine. Turu miring ora iso, turu murep menempen ora iso. Bu ibu lho. Ya. Mulane aku ya mesakne karo bojoku ibuku. Dek. Dan waktu ini saya berdoa, Tuhan wiwite wong loro, tapi sok lek melahirkan upayakan aku iso mendampingi istriku ya Tuhan. Puji Tuhan, anak 4 dikabul nih kabeh. Ibu-ibu nuwun sewu, lek melahirkan didampingi suaminya seneng ta? Senang ya. Terus aku, Dek gini ya, usuk-usukan ngene kan. Ya gitu loh. Hai bersati, wong lanange penak, wong wedoke iki lho. Senenge sedulet, susahe amit-amit. Betul? Mulane hormatilah ibu. Hai manusia, hormatilah ibumu. Dialah yang melahirkan dan membesarkanmu. Dihukum susah. Loh apa adame ora? Ayat terusnya sampai 19. Dan karena kamu berbuat, terkutuklah bumi. Dan kamu, ini terus ya, supaya saya itu enggak ngawur, ada dasarnya itu. Susah payahmu dalam mencari rezekimu, peluh, keringat. Bapak-bapak, ibu-ibu nyambut gawe, bapak-bapak saiki nyambut gawe nganti keringetan. Ya. Iku, mengapa akibat dosa? Oke. Untuk itu kita lanjut gambar, saiki gambar. Ya, itu tadi petikan ayat. Gambarnya. Ya, sementara nunggu gambar, ya minum. Oke. Halo, gambarnya ulo tapi ndase iblis. Hati-hati. Ulo iki kuwe tok ngene tapi lidahnya bercabang. Dadi sing lidah bercabang itulah ular. Saudara, nggoda. Jerih lelahnya apa saudara? Kalau gagal panen. Fisik. Ya. Kuwi buruh kerja berat yo. Lek nggawa kaya ngono lho, Pak, ya. Keringete sak jagung-jagung lho. Padahal jagungnya sekilo mek payu 4.700. Walah, sekilo. Oh tahu saya regane. Kena Covid, gitu. Dulu orang suka beli corona, tapi bareng corona teko, aduh,
Corona. Ah itu pengangguran. Pengangguran banyak loh. Ya. Siang malam kerjaannya apa ndak jelas golek pengangguran. Kan banyak pengangguran. Kan sulit cari kerja. Nah, yang hukuman fisik itu loh saudara-saudara, neraka. Siksa neraka. Nyanyiannya sedih. Suara rintian, suara tangisan, insan yang berdosa, oh menjalani siksa. Aduh, kayak yang tidak takut ada, gak apa-apa Pak. Neraka malah kayak gini, aku seneng neraka, rasa nggawa korek. Ya karepmu kalau begitu. Ya, kumpulannya orang cantik-cantik Pak. Monggo, up to you. Terus aku nyauri. Yo, sak cantik-cantik wong lek kena api preyo gosong. Wong kena si srengenge, kena plek ini bingung oleh golek dempul kok, ya. Kan mesti ada pelembabnya, ya Bu, gitu. Ini saudara-saudara. Tapi apa saudara-saudara? Bebas hukuman karena Yesus sukacita. Kuwi gonge nek gono. Tapi Yesus itu menebus secara dosa manusia secara utuh. Next terus. Nah, kalau yang pertama Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, yang kedua manusia selesai hukumannya. Yang ditanggung selesai. Lalu dibukalah harapan baru. Dalam Yesus ada harapan. Mengapa demikian? Ini kutipan gambar yang paling awal, kutipan Lukas 16, siapa Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu termiskin di dunia, saudara-saudara. Tetapi meninggalnya diangkat, disambut oleh malaikat-malaikat. Disambut itu artinya dihormati. Penjenengan tadi masuk di sini kan disambut, di bawah disambut. Koun sama nyonyai, lek nyambut mari lah ngono. Ora kaya macan anak-anak wong loro untu nyoh. Pasti senyum ya. Neng dhuwur ya ngono Pak Anton ya, senyum. Walau senyum ku berikan ya, itu kan sebagai lambang bahwa aku menghormatimu. Iki disambut malaikat saudara-saudara. Ya, kaya apa rasane tunggu tanggal mainnya. Kemudian menjadi orang yang sukacita dalam Tuhan. Sukacita ini bagian dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah sudah kok enggak terus wih pinter ya. Terus kelemah pengendalian diri. Buah roh sukacita Pak. Mulane wong Kristen iki lek kebaktian mesti sukacita. Nyanyi-nyanyi keplok-keplok sukacita to. Ning ya dicocokne lagune. Lek lagune ra wae keplok ya ora keplok. Malam kudus ya keplok-keplok ya ora pantes ya. Cocok nih, sukacita mlebunya gereja, klambine apik, resik, ambune wangi, jejer tarik-tarik, kelakuane becik, rezekine apik. Amin. Ora amin mbola lek lakon tak dongakne lho. Ya orang Kristen mandi to kowe. Sing ra mandi wis mandi wae lah. Iki lho. Klambine apik-apik.
resik menghormati Tuhan. Kuwi wong Kristen. Sing urung ngono, ya Pak, besok saya begitu. Ngono. Ya. Mulane aku masih klambiku bolak-balik putih, tapi resik iki. Aku belajar karo ibuku kok. Ibuku lek dina Setu. Keramas nganggo merang. Iku. Ya wong kuno. Klambi dilempit persembahan iki ning kene ya. Wih, lho duwite akeh persembahan. Seminggu ping pindho eneng kabeh. Klambi terus oh ya sing apik tak contone ora pamer lho sing apik dicontoh ya. Sing becik dienggo ditinggal barang sing ala. Sapa sing nyanyi kuwi? Lah wong aku ngono. Mosok ning kene Waljina bayar piro sampean? Aku kan nerokne ngono lho. Ya. Apa ya itu? Oke, foto-foto karo guyu ora apa-apa ya. Nah, sudah sukacita. Saya juga jalani dengan sukacita. Ya kayak Pak Eko, Pak Didik majelis. Aku pelayanan yang periode belakangan ini, saya tidak mau katakan terakhir, sing belakangan ini 10 tahun. 2015 sampai 2005 10 tahun Pak. Nuwun sewu Pak. Walaupun SK-ne panggah, sak titik komane SK-ne panggah Pak. Sing berubah tanggali. Statusnya ya panggah, penginjil kontrakan, 2 tahun her, sing liya-liyane ya panggah. Tapi aku panggah sukacita. Ayo, tahu aku protes, masih wong protesan udah. Pak iki piye Pak? Ngambek aku, ndak mau sukacita. Ndak, panggah sukacita. Jone kok ngono, Pak. Yang munggah gunung mudhun gunung. Apa jenenge oleh-oleh terong, oleh-oleh buncis ae ya panggah sukacita kok, Pak. Lho tenan lho. Betul, Mas. Alumni saat adik kelas saya kasih tahu. Lu betul itu. Sukacita. Ngambek. Jaluk undak-undakan tahu? Pernah tahu tuh? Bendahara mana bendahara? Mas, rego-rego mundak, Mas. Bensin mundak. Gas mundak, Mas. Saiki 20, biyen 17. Mosok enggak undak nih. Listrik mundak. Mosok ndak undak nih. Tahu? No, haram buat saya. Mengapa Allahku mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaannya? Betul? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Betul? Tak tanggung. Lah itu lho Pak Henry iki lek eling sih. Lek eling soal lali ndak apa-apa. Zaman Covid itu aku ngene. Biar kayak persembahane Didik. Pak, wis to Pak, ndak apa-apa. Aku bayaran kuwi dikurang. Berkat lah. Dikurangi ora apa-apa. Aku ya ngono. Tenan. Ora mentolo aku. Hik minus ngono kuwi. Wis to aku tugas nang Solo ndak sambok sangoni, Pak. Ayo, Pak Narko ada. Tahu aku jaluk sangu. Mas Andreas juga ada. No. Ojo kok sangoni aku. Ojo. Nyapa? Engko kamu ada pengkhotbah datang kok nyangoni. Nyangoni pengkhotbah datang, aku nyasul double ge iki Covid. Sorry itu saya ini. Mengapa? Orang pamer. Sorry itu saya. Orang lain boleh kesaksian di sini kok. Masa aku ndak boleh? Ya boleh toh. Mengapa? Ini begini loh masalahnya. Ojo sampai aku dadi Pak Jarkoni, tukang ngajar tapi ora dilakoni. No. Kekurangangkah saya? No. Ayatnya tadi. Mazmur juga mengatakan begitu, saudara-saudara. Anak cucu orang percaya tidak pernah jadi apa nih? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah
menggenapi firman-Nya. Jadi ya rada iso aku nyanyi, Pak. Saya mengimani dan saya mengamini. Lah buktine tahun ndak anakku tak jalukne karo panjenengan. Kok ding umpama lho arep Natal aku ora nukokne klambi anakku. Kan aku njaluk mesti dikeki. Wong arep tuku payung ora ditampa kok duwite. Lho kok banyak, Pak? 20 untuk apa? Tak dumne jemaat, Pak. Iki zamane udan. Wis bawane. Mana Cik Aicu ya ngono. Wis kene ngono. Liyane ya ngono. Lah, Cik Ing ya ngono. Pak, jas udan. Lho, ora njaluk diweki. Pone rek njaluk. Iya, gitu loh. Wih, Cik ribet iki. Wisin kenal kabeh iku mamae. Nani mamamu kenal, bapakmu kenal. Apa tahu aku njero Cik Bet, tulunglah Cik Bet. Iki wayahe bocah bayar SPP piye ta iki Bet, cek apa kaya-kaya serene tak sawang, mesti telepon. Sin. Kelompok Pak Prapto. Ndak, alahku ora tahu ya Cik Bet ya. Ora tahu. Alahku mencukupkan. Gengsi dong. Betul? Itu paling ya tadi kan saya bicara 10 tahun SK-ne panggah titik koma panggah tapi ora tau mengeluh. Paling aku mek nembang. Omah gendeng tak samponane tuku selimut rupane putih abot enteng tak lakonane yen wis cukup tak tinggal mulih. Mengapa aku kerja punya target, Pak? Oleh wis cukup tiba saatnya. Ada waktu aku datang, ada waktu aku pergi. Warning, Pak. Tapi bukan karena kamu tidak pernah ganti. Ya berikut diberkati sawah ladangmu. Pak Pendeta lihat doa berkat dirangkum karo doa syafaat nuwun sewu Pak ya. Diberkatilah kiranya, diberkatilah kiranya. Aku ya mangus tak doane doa syafaat didoane. Oh amin, mandi ya. Sawah ladang diberkati loh kok. Diberkati. Ya. Terima THR Natal. Tegasnya wong Kristen bisa memberi diberkati. Lah, melakukan perkara yang besar, gawe gereja ya gerejanya apik ngono kuwi. Gawe sekolahan ya sekolahan Kristen sing apik. Ya. Gawe rumah sakit ya rumah sakit yang baik. Mengapa? Karena sukacita, karena disertai oleh Tuhan. Pak, mengapa bisa begitu? Disertai Tuhan. Tidak percaya? Lihat. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat 3. Gampang, tul kejadian. Pasal 39 ayat 2 dan 3. Contoh. Kisah nyata. Yusuf disertai oleh Tuhan. Maka segala yang dikerjakannya menjadi berhasil. Dan Tuhan itu menyertai kita. Di mana? Sudah tak tulis di situ saudara-saudara. Sejak lahirnya Matius 1:23 Manuel menyertai kita. Ditutup pasal 28 ayat 20. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman.
Iki zaman reformasi, tempo hari zaman Orde Baru, sebelum Orde Baru Orde Lama. Tiap zaman ada akhirnya, tapi Yesus tidak pernah berakhir. Amin. Haleluya. Disertai. Dan orang yang disertai oleh Tuhan, hakul yakin, saking seyakin-yakinnya itu berhasil. Ayatnya jelas kok. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seger. Orang merenggut ae. Lah aku wajahku pancen ya kaya ngene iki. Ya toh, bukan BBB, saya baby doll. Neng aku kan ya ora tahu merengut ya ngono ya ora. Mengapa ada sukacita itu loh? Saudara-saudara, ini ada sukacita seperti itu yang diperbuatnya berhasil. Gitu. Pokok disertai oleh Tuhan. Jadi kalau tak balik, logika sederhana, tidak usah tafsirane, teolog sederhana. Disertai Tuhan jadi berhasil. Dengan kata lain, lek tidak disertai ya tidak berhasil. Kan begitu toh? Kalau tidak berhasil, ya berarti tidak disertai. Gitu aja kok repot. Kok tidak berhasil, ya tidak disertai. Mengapa kok tidak disertai? Cari sebabnya mengapa kok ya tidak disertai. Lek menurut Mazmur itu orang yang kesukaannya siang malam merenungkan firman Tuhan. Kuwi sing disertai. Ya, firman kok. Apakah saya sudah disertai? Silakan tanya sendiri, jawab sendiri. Apakah saya sudah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Tanya sendiri, jawab sendiri, saudara-saudara. Oke. Melakukan perkara besar. Next, berikut. Penutup. Wah. Saya cari gambarnya Pak Eko. Burung ini. Wis bagi sapa sing kaya kuwi. Hidup dalam Yesus. Menatap hari depan penuh. Apa? Optimis. Wong Kristen ki optimis, bukan karena kemampuannya, karena disertai oleh Tuhan. Dan keceriaan, wah, luar biasa saudara-saudara. Amin. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Lek ndak yakin aja ngajari anak. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ngono ta lagunya? Nggih ta WL? WL karo Michelle ini datang enggak ya? Kuwi seneng nyanyi lho. Nyanyi wah. Kaya rocker nyanyi. Semangat saudara-saudara. Lakukan perkara besar. Apa? Mimpi besar dulu. Yusuf sebelum jadi orang besar. Mimpi. Saya berharap gereja ini, kita semua, para fungsionaris, jadi motor, punya mimpi yang besar. Mengapa? Kita punya Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menanggung segala perkara. Roma 8:28. Segala perkara dapat ku tanggung. Betul? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ajar apa ya iso? Urung dijajal ora iso. Beti aku. Punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar. Selama periode ini aku akan begini begitu loh. Ya, aja asal jalan termasuk jalan di tempat ya orang tekong gon. Saya begitu, saya sharingkan saudara. Saya ini hanya kecil. Kecil seperti sebutir pasir Surabto ini. Tapi saya berdoa berharap
Ojo dadi pasir sing lilipi moto, tapi jadilah pasir pembangunan. Oh no, mimpi, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau toh tidak sampai, kamu masih akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya kutip kata-kata Bung Karno. Saya harap kita semua punya mimpi besar. Buat apa? Buat gereja kita. Kapan dia gerejaku bisa begini? Di sini ada guru banyak, ada dokter, ada ahli medis, obat-obatan. Dimanfaatkan, Pak. Gereja liya do enak, belajar dari tempat lain, belajar yang positif. Warga Anugerah kalau sakit berobato nyang kono lho. Nanti akan ada layanan yang berbeda. Kan bisa. Ya, bisa. Tinggal mau atau tidak. Bocah-bocah Anugerah ben pinter piye? Tolong kamu lesi matematika di gereja. Ini sudah cita-cita besar. Saya berharap karena Yesus hidup, Yesus menyertai. Mari kita bercita-cita besar, melakukan segala yang besar. Bagi keluarga, bagi pribadi, bagi gereja, meluas dari GKA ke Indonesia. Serta berbangsa dan bernegara. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menyelesaikan karyamu. Engkau telah menyelesaikan apa yang tidak kami selesaikan. Dan kau memberikan harapan baru kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Untuk bersama-sama dengan Engkau melakukan perkara besar bagi pekerjaan-Mu. Sempurnakan doa kami. Firman yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang beribadah di gereja kita. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir di gereja, mohon bangkit berdiri. Oh, kameramen, saya kira jemaat baru. Terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Bapak R. Suprapto, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. R-nya Roma Irama ya Pak? Dan berikutnya adalah untuk penerimaan peserta didik baru TK Kristen Anugerah dan SD Kristen Anugerah Tulungagung. Telah dibuka, Bapak Ibu yang memiliki anak cucu kerabat di usia pendidikan ini bisa mendaftarkan diri di sekolah TK Kristen dan SD Kristen Anugerah Tulungagung. Peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah diadakan pada hari Jumat 18 April dan 20 April. Dimohon kehadiran segenap jemaat sekalian. Untuk kegiatan persekutuan komisi pria, kebaktian tengah minggu, ibadah komisi remaja, ibadah sekolah minggu, dan juga persekutuan doa pagi dilaksanakan pada jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Sementara untuk latihan paduan suara akan diadakan usai ibadah KU2 dan usai PIK hari Kamis. Untuk kegiatan pendidikan iman Kristen dilaksanakan pada hari Kamis pada pukul 18.30 hingga 19.30. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada PIK Kamis yang lalu telah disampaikan akan pentingnya jemaat Tuhan untuk bertemu, beribadah kepada Tuhan. Beribadah berarti datang bersama-sama kita bertemu.
Dan di dalam pertemuan dengan Tuhan, di sana ada berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Prapto, dengan beribadah maka berkat Tuhan akan disampaikan. Di dalam peribadahan tentu juga ada doa. Berdoa bersama rekan-rekan kita, bersama jemaat-jemaat yang lain. Dan gereja kita juga punya mimpi besar seperti yang disampaikan oleh Pak Prapto tadi. Apakah mimpi gereja kita? Adalah kembali membawa kita semua suka berdoa. Maka di hari Jumat ini pada pukul 05.30 kami mengundang Bapak Ibu semuanya bisa hadir di gereja, di pastori. Kita akan merasakan betapa indah dan betapa menyenangkannya kita berdoa bersama-sama di pagi hari. Catat tanggalnya, hari Jumat jam 5:30 pagi kita berdoa di pastori. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Lim Li Jiao, Saudara Richard Alfredo Purwono, Saudara Rahmat Wijaya, Saudara Lukas Setiawan, Ibu Sylvia Wijaya, Ibu Sri Andadari. Mohon bangkit berdiri nama-nama yang kami sebutkan. Sepertinya ada tadi. Ya, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada liturgos. Ya, Pak. Pastori lama, Pak. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Sebelum itu mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Bagi yang beribadah secara online, di layar monitor ada nomor rekening yang tertera. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah,
Saya mengundang untuk setiap kita untuk bangkit berdiri. Betapa banyak Tuhan itu sangat dan nikmati kasih setiap Tuhan, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami boleh ada di sini itu semua karena penyertaan-Mu pada hidup kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya boleh menjadi sarana pelebaran kerjaan-Mu di tempat ini. Dan juga berkati majelis yang akan mengelolanya, kiranya boleh mengelolanya dengan baik. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti akan ditutup dengan doa penutup dan doa berkat. Sebelum itu mari kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sangat sedar Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami memuji kebesaran Tuhan, Allah yang maha setia, Allah yang maha berdaulat, Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang berharga yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh terus diberikan kesempatan istimewa untuk kami boleh melayani dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah ini pun Tuhan memberkati mereka. Sebab ibadah dan pelayanan kami tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, kami teringat bagi beberapa saudara kami yang sedang sakit, mohon Tuhan boleh melawat dan berkasih karunia untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga mereka yang sedang berulang tahun dalam pekan ini, Tuhan juga boleh memberkati dengan kekuatan iman dan bahkan kesehatan, memberkati dalam seluruh bidang hidup mereka. Terima kasih dan pakai lewat hidup mereka Tuhan yang terus dimuliakan. Demikian juga setiap kami ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dalam ibadah dan pelayanan kami kembalikan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini sekaligus menyerahkan rangkaian ibadah dan pelayanan baik di sekolah minggu maupun ibadah di pos-pos PI. Mohon Tuhan juga terus memberkati dan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pelayanan. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami mengakhiri
pelayanan dan ibadah kami pada pagi hari ini, dan sertai jemaat-jemaat-Mu yang akan kembali ke rumah masing-masing dan melakukan berbagai kegiatan selanjutnya. Mohon Tuhan tetap memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan memerintahkan berkat atas kehidupan saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan terus diagungkan, dimuliakan, dan diberitakan melalui hidup saudara. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh memberkati dan melimpah dalam hidup saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.